Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembaraan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Bahwa pada usia sekitar 12-13 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid dikirim ayahandanya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang. Dan maksud ayahandanya untuk meredam kenakalannya di pondok tersebut. Dan Kiai Haji Abdul Hamid hanya mengenyam pendidikannya 1,5 tahun. Kemudian beliau pindah ke pondok pesantren Tremas, Pacitan. Dan di pondok yang sudah diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Dan uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi, yakni berupa nasi tiwul, tidak membuatnya patah arang. Beliau tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun hingga mencapai taraf keilmuan yang sangat tinggi di berbagai bidang. Dan guru-guru beliau ketika menuntut ilmu, yakni yang pertama Kiai Haji Maksum Lasem, yang kedua Kiai Haji Baidowi, dan yang ketiga Kiai Haji Khalil Harun, yang keempat Kiai Haji Dimyati Tremas. Dan sekitar tahun 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang jadi nazir atau pengasuh Pondok Salafiyah, beliau dipercaya sebagai guru besar pondok. Dan sementara Kiai Haji Akib Yasin, adik Kiai Haji Abdullah, menjadi nadir. Meski demikian, secara de facto beliaulah yang memangku pondok tersebut, yakni mengurusi segala macam sehari-hari. Karena Kiai Akib yang muda itu masih belajar di Lasem. Dan Kiai Haji Abdul Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina Pondok Salafiyah, sebab saat itu tidak ada santri. Dan para santri-santrinya tidak akan tahan dengan kedisiplinan tinggi yang diterapkan oleh Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Dan prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Dan perkembangannya sangat cepat, hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Dan akhirnya terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Berkat perkembangan pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, akhirnya dipanggil haji, lalu diakui sebagai kiai. Bahwa pengakuan masyarakat semakin membesar dan tamunya semakin lama semakin banyak, terutama setelah wafatnya Habib Ja'far As-Segaf atau wali terkemuka Pasuruan pada waktu itu, yang menjadi guru spiritualnya. Dan sekitar
tahun 1954 Masehi, sinarnya semakin membesar dan membesar. Dan putra beliau menjadi penerus. Yang pertama Kiai Haji Numan Hamid, dan yang kedua Kiai Haji Nasir Hamid, dan yang ketiga Kiai Haji Isdir Hamid. Dan murid beliau yang menjadi santri, yang pertama para santri di pesantren Salafiyah, dan yang kedua Profesor Dr. Muti Ali. Demikianlah kisah tentang pengembaraan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan.